Selamat pagi, rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas penilaian dan penyusutan. Seperti yang kita tahu, penilaian arsip merujuk kepada proses untuk menentukan rekod mana yang akan menjadi arsip. Dalam arti arsip statis, kemudian berapa lama rekod tersebut disimpan, rekod mana yang akan dibuang atau dimusnahkan. Penilaian ini juga menjadi bagian dalam proses seleksi dan akuisisi arsip. Kemudian selanjutnya adalah penyusutan. Ini merupakan hasil utama dari appraisal. Dalam penyusutan arsip, ini bisa berupa pemindahan arsip dari inaktif menjadi arsip statis atau pemusnahan, pemindahan ke tempat penyimpanan arsip. Disposal atau penyusutan tidak sama dengan destruction. Disposal ini serupa dengan disposition, istilah yang digunakan terutama di North Amerika. Ya, jadi bisa dibedakan antara penilaian dan penyusutan arsip begitu. Kemudian kapan dilakukan penilaian dan penyusutan arsip ya di dalam pendekatan manajemen arsip? Record of life cycle ini penilaian dilakukan pada semi aktif atau current dan inaktif atau semi. Kemudian penilaian ini harus dilakukan sedini mungkin ya berdasarkan pemahaman mendalam mengenai fungsi dan aktivitas. Ya. Ini juga berlangsung pada setiap tahap dalam life cycle ya. Kalau kita lihat di gambar ini ya, appraisal dan disposal ya, ini menentukan nilai primer ya atau nilai yang menetapkan arsip itu dinamis, dan nilai guna sekunder menetapkan arsip itu arsip statis. Kemudian dan penyusutan dalam pendekatan record continue ini dilakukan ya dengan pola pergerakan record multidimensi ya, artinya proses record dapat terjadi di titik manapun ya, terjadi pada sejumlah poin ya. Penilaian ini dalam berbagai waktu, tingkat agregasi yang berbeda seperti tingkat dokumen, file atau folder box, seri atau koleksi plugin. Penilaian ini juga berlangsung secara interaktif dan rekursif. Nah, kemudian bagaimana penilaian dijalankan ya? Penilaian dijalankan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah top down. Kita mulai dari pendekatan penilaian arsip approach atau dikenal dengan traditional theory atau micro appraisal. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini dilakukan dari bawah, dilakukan dan melihat individual dokumen atau file level ya, tingkat file arsip itu ya. Penilaian berarti dilakukan oleh si arsiparis ya, dari penilaian secara mikro atau arsipnya. Pendekatan ini diperkenalkan oleh si Scanberg dan Girardin. Dan dalam pendekatan ini juga lebih cocok diperuntukkan untuk lembaga arsip kecil menengah, dan lebih cocok untuk rekod fisik ya. Untuk rekod digital ini menjadi tantangan. Nah, dalam pendekatan bottom up approach, menurut Seidenberg ada dua momen yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nah, nilai guna primer atau primary value ini menetapkan arsip itu dapat dikatakan sebagai arsip dinamis, yang mana di dalam nilai primer ini ada tiga penilaian, ada tiga jenis ya, operational value, administratif, financial physical value atau keuangan, dan legal value. Jadi arsip-arsip yang berkaitan dengan salah satu ketiga ini dia dapat dikatakan sebagai arsip dinamis. Kemudian secondary value atau nilai guna sekunder, ini nilai historis tambahan bagi organisasi dan masyarakat. Ini menetapkan arsip itu dapat dikatakan sebagai arsip statis. Nah, di dalam nilai guna sekunder ada tiga nilai, informational value untuk kepentingan riset, evidential value untuk memiliki nilai kebutuhan sejarah, dan intrinsik atau nilai estetika atau usia. Arsip yang memiliki salah satu nilai ini dapat dikatakan sebagai arsip statis. Nah,
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya atau bottom up approach, di pendekatan top down ini dikenal dengan macro appraisal atau modern theories. Pendekatan top down itu dilihat dari fungsi organisasi. Jadi ketika fungsi organisasinya sudah diketahui, maka arsip-arsip yang tercipta juga sudah diketahui ya, berapa lama disimpan, keputusan akhirnya disimpan permanen atau musnah seperti itu. Pendekatan ini dikenalkan oleh Terry Cook tahun 90-an. Penilaian arsip sudah ditentukan sejak awal arsip diciptakan. Ini lebih cocok untuk organisasi menengah besar begitu. Kemudian penilaian di tingkat organisasi ya, departemen ya, bukan pada tingkat individu dokumen ya. Kemudian ini menganalisis fungsi organisasi ya, dan keunggulannya berbeda dengan bottom up yang rekod visual. Kalau yang top ini mengakomodasi rekod digital. Ini salah satu keunggulannya. Nah, dalam kajian hukum RUU Kearsipan 2025 ini juga dijelaskan terkait dengan penilaian arsip sebetulnya si Seckenberg ya, ada nilai primer dan nilai sekunder ya. Dalam nilai primer ini maknanya sama dengan yang apa yang disampaikan Seckenberg, hanya ditambahkan nilai guna ilmiah dan teknologi ya, penggunaan arsip yang mengandung data hasil penelitian itu. Untuk nilai guna sekunder sama. Untuk nilai intrinsiknya di RUU Karsipan ini tidak dimunculkan, tapi di dalam peraturan terkait dengan nilai sekunder sebetulnya ada nilai intrinsik juga sama. Jadi nampaknya dalam Karsipan ini juga eh, memakai atau meminjam istilah-istilah yang dipakai oleh si Schellenberg ya. Nah, dalam penilaian arsip ya, kita bahas tadi ada pendekatan bottom up ya, ada nilai guna primer dan nilai guna sekunder, dan pendekatan top down. Nah, ada salah satu metode lagi yang dinamakan Alfred ya. Alfred ini singkatan ya, A-nya administrative value, L-nya fiscal value, R-nya research value, D-nya documentary. Artinya arsip-arsip yang berkaitan dengan ini berarti dia dikatakan sebagai arsip dinamis. Untuk yang documentary value, arsip ini dikatakan sebagai arsip statis. Berikut ini adalah contohnya, bisa Anda lihat ya, nilai administratif contohnya adalah arsip terkait dengan SOP, daftar hadir, legal value itu MOU, sertifikat, SK, fiskal atau keuangan itu raca, kwitansi, gaji, ada juga research value ini pasar dan eksperimen, education value contohnya modul, buku panduan, poster, documentary value ini contohnya naskah proklamasi, foto bersejarah. Nah, nanti Anda dapat melihat video di sebelah ini. Kemudian sebagai apa namanya latihan, Anda diminta untuk membuat contoh item arsip dari masing-masing nilai guna. Lihat tabel, cantumkan pada formulir daftar perkara arsip sesuai dengan Perka Andi nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemilihan arsip. Lihat tabel bawah ya. Jadi Anda menggunakan membedakan antara contoh nilai guna primer dan nilai guna sekunder, berarti sekitar ada 7 contoh item arsip dan jelaskan kenapa arsip itu memiliki nilai tersebut. Untuk daftar arsipnya Anda diminta juga untuk mengklasifikasikan arsip tersebut ya. Begitu ya eh, teman-teman, rekan-rekan semua, Anda dapat apa namanya membaca beberapa referensi yang sudah ada di sini. Terima kasih. Sekian.